Halo netizen, ini adalah New Ford Ranger Raptor. Nah, ini merupakan sebuah pickup andalan Ford yang akhirnya sekarang masuk ke Indonesia. Nah, sekarang Ford juga lagi memperkenalkan model-model Ford yang baru ya. Contohnya Ranger Raptor ini, terus ada Ranger Wildtrak yang facelift, dan di belakangnya ada Ford Everest yang facelift. Nah, ini juga rencananya kemungkinan akan dijual di Indonesia mulai tahun 2022 ya. Jadi ya kita tunggu aja, dan sekarang juga belum ada harganya. Mereka masih belum nge-reveal harganya berapa. Kita tunggu aja di tahun 2022 nanti ya. Oke, sekarang kita review si Ranger Raptor dulu. Seperti biasa kita akan lihat ke interior. Untuk kuncinya seperti ini, kayak kunci smart key Ford pada umumnya, cuma yang keren di belakang itu ada logo Raptor. Di bagian door handle-nya juga sudah ada akses smart entry, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di belakangnya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, dibandingin yang versi Wildtrak, kalau Ranger Raptor itu dia lebih sporty ya, karena emang temanya kan Raptor gitu ya, kayak abangnya si Ford F-150 Raptor. Jadi kayak di bagian jok, di bagian dashboard itu sedikit lebih sporty dan lebih nggak terlalu mewah dibandingin yang versi Wildtrak ya. Joknya dia perpaduan antara kulit dan kayak bahan suede seperti ini dengan bordiran Raptor di bagian punggungnya dengan jahitan warna biru juga yang ada di jok, di setir, dan ada di dashboard juga. Untuk pengaturannya yang versi Raptor ini juga jok pengemudi udah elektrik, bisa diatur naik turunnya, terus recline juga. Untuk yang jok penumpang depannya, kalau yang versi Raptor itu dia 6 arah, tapi kalau yang Wildtrak dia 4 arah aja ya. Dan di bagian sini juga ada footstep yang ini bahannya besi dan udah dikasih kayak cat Raptor gitu ya, jadinya lebih keset dan lebih durable kesannya. Dan di bagian pilar A ini juga ada grab handle untuk memudahkan akses masuk. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Ford Ranger Raptor. Untuk nyalain juga gampang, tinggal injak pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, udah nyala, dan ini tuh super duper halus dieselnya. Jadi bener-bener nggak berasa kayak ya mobil diesel gitu. Super halus. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Ford Ranger Raptor. Nah, di interior ini juga buat kalian yang pernah naik Ford Ranger sebelumnya juga ya masih mirip seperti Ford Ranger yang udah pernah di launching di Indonesia sebelumnya ya. Cuma kalau di versi Raptor ini kesannya tuh kayak lebih sporty dan lebih dune buggy atau lebih ke baha rally gitu ya, kayak si Ford F-150 Raptor. Nah, untuk setirnya juga ini udah dilapis kulit, dan kerennya juga di setirnya itu selain ada jahitan biru di dalamnya, di bagian sini juga ada ring warna merah. Jadi kalau misalnya kita lagi lewat jalan yang rally gitu, rally stage, atau lagi jalan yang berdebu kayak lagi kenceng gitu ya, di sini tuh ada penanda kalau setirnya tuh lagi lurus gitu ya. Dan uniknya di bagian bawahnya ini ada logo Raptor. Di sebelah kiri juga ada tombol yang rame banget ini untuk pengaturan layar di sini. Di sebelah kirinya juga ada tombol-tombol untuk pengaturan mode berkendara, ada buat volume dan audio steering switch lah ya pokoknya. Dan di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan MID-nya, nanti akan kita bahas. Dan ada cruise control sama speed limiter, tapi belum adaptive cruise control seperti yang versi Wildtrak ya. Untuk pengaturannya dia tilt, tapi belum bisa teleskopik sama seperti sebelumnya juga. Dan kalau yang versi Raptor dia tuh ada pedal shift yang bahannya tuh magnesium, jadi berasa mahal dan berasa sporty gitu ya. Beda sama Wildtrak yang dia modelnya tuh plus minus di tuas transmisinya. Dan ngomong transmisi, dia transmisinya itu 10 percepatan, jadi banyak banget gearnya. Di belakang setir juga ada tuas lampu sen, ada tombol untuk lane keep assist juga. Di sebelah kiri juga ada tuas wiper yang ada sensor otomatisnya, jadi dia akan menyapu sesuai debit air yang jatuh di atas sensor wipernya. Untuk instrumen clusternya juga dia beda dibandingin yang Wildtrak. Kalau yang di Raptor ini dia tachometer dan speedometer tuh analog, dan kesana tuh racing sporty gitu ya. Di bawahnya juga ada
temperatur mesin dan fuel gauge, ada gear indicator di bawah, dan MID-nya juga sedikit lebih kecil dibandingin yang versi Waltrek, tapi tetap lengkap. Jadi dia di paling bawah tuh ada kompas, itu N maksudnya north, dan ada temperatur udara luar, ada odometer. Di sini ada trip 1 ya, ada speedometer digital, distance to empty, odometer, trip timer, konsumsi BBM rata-rata, dan rangkuman dari trip 1 dan trip 2. Untuk fuel economy juga ini sama, ada instant fuel consumption, fuel history. Di bagian truck info juga ada tampilan off-roadnya, berapa sudut kemiringan dari si Raptor ini, ada driver alert, terus ada lane keeping assist, ada pre-collision, ada rear parking aid. Terus di bagian setting ini untuk setting kendaraan ada alarm, auto engine off, jadi dia bisa mematikan mobil si mesinnya secara otomatis ketika mobil itu udah kelamaan idle gitu ya. Misalnya kayak lagi gini parkir terus kayak kita ngadem, ini akan memberitahu kalau sebaiknya matiin mesin biar lebih hemat BBM. Dan ada park load control, jadi ini fungsinya untuk kayak shift lock gitu ya. Jadi kalau di aktivasi kita bisa mindahin tuasnya dari P ke posisi netral biar bisa didorong kalau lagi parkir paralel. Ada chimes, setting lampu, ada auto high beam, auto lamp delay, ini setting auto lock dan locking, ada courtesy wipe, rain sensingnya, ada setting buat my key, itu kunci dari mobil ini. Terus ada satuan konsumsi BBM dan jarak, ada kilometer per liter, liter per 100 km, atau miles and gallons. Temperatur Celsius atau Fahrenheit. Bahasa ada English US dan ada bahasa Mandarin. Udah balik ke MID lagi. Dan untuk yang sebelah kiri ini untuk mode berkendara. Jadi kalau kita pencet mode, nah ini akan muncul nih, ada mode sport, normal, ada grass, gravel, snow, terus ada mud, sand, baha, dan rock. Tapi di beberapa mode itu juga dia cuma tersedia di mode 4H atau 4L, seperti mud, sand, rock, dan grass, gravel, snow. Sisanya itu bisa di mode 2H seperti ini ya. Jadi keren banget. Lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC, dia bisa dibuka tutup dan ada list warna silver gitu di pinggirannya. Ada pengaturan spion, di sini bisa dilipat secara elektrik juga. Di bagian bawahnya ada pengaturan lampu yang sudah otomatis juga, lampu utama, lampu senja, dan di sini ada headlamp leveling yang masih manual, tergantung ada bobot di belakang atau enggak. Terus ada brightness panel instrumen, ada fog lamp depan dan fog lamp belakang, terus ada tombol untuk menyalakan lampu di bak belakang. Ada tuas pembuka kap mesin, di bagian sini juga ada tuas tadi untuk setirnya, dan ada pedalnya, dia udah aluminium finish seperti itu. Dan di sebelah kiri ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim ini emang plastik, tapi ya khasnya mobil itu begitu ya, wajar. Dan di bagian sini seenggaknya dia ada panel soft touch dengan jahitan warna biru. Ada switch power window yang sudah auto di sisi pengemudi, ada window lock. Door handle-nya juga unik nih, dia warnanya kayak black chrome seperti ini, dan ada tombol central locking, ada tweeter di sini, dan ada speaker di bagian bawahnya, serta ada door pocket yang lumayan besar. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang cuma cermin doang, nggak ada lampunya. Ada grab handle, sudah lengkap dengan airbag samping, dan ada seatbelt dengan head adjuster. Spion tengah juga auto dimming, dan uniknya di bagian sensor-sensor sini ada input USB buat misalnya kita mau naruh dashcam, jadi kabelnya tuh langsung ke sini, nggak perlu kelewar-kelewar ke bawah ya. Untuk lampu kabin ini semuanya masih bohlam, wajar, tapi bisa diganti lah ya. Dan di belakangnya ada tempat naruh kacamata. Kirinya ada sun visor penumpang depan yang ada cerminnya juga, lengkap dengan grab handle, seatbelt bisa naik turun, headrest juga bisa just naik turun, dan di tengah sini ada satu buah lampu kabin yang juga masih bohlam. Lanjut ke dashboard. Di bagian atas dari dashboardnya Ranger Raptor ini juga udah dilapis kulit ya, jadi benar-benar empuk, dan ada glue stitching seperti itu. Dan untuk sistem multimedianya dia sudah menggunakan Ford Sync 3 yang ini akhirnya nyampe juga ke Indonesia ya, karena semenjak Ford cabut di 2016 dulu, sekarang jadi gak ada gitu mobil Ford yang pakai Sync 3. Tapi sekarang semenjak kemunculan Ford ke Indonesia lagi, dia sekarang nyampe juga nih si
Sync 3 ini ke Indonesia, dan ini salah satu multimedia sistem yang paling lancar di industri otomotif ya, karena ini bagus banget sumpah. Kayak bisa ngatur AC, audio juga lengkap. Jadi selain AM, FM, CD, Bluetooth, dan pasti sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto juga. Di sini ada pengaturan AC tadi ya, bisa dual zone juga. Terus ada sambungan telepon. Navigasi juga udah pakai navigasi Indonesia loh tuh. Kita lagi di Senayan, di bagian apps. Ini juga banyak, ada settingan bass mid treble, terus ada setting jam, setting Bluetooth, radio, mobile apps, dan kita juga bisa setting beberapa sistem mobilnya ya, kayak temperatur atau yang lain-lainnya. Ada sambungan wifi, Android Auto, vehicle, ada rear occupant alert, dan setting buat kamera mundur, terus setting display, bahkan ada valley mode juga ya. Nah, untuk kamera mundurnya dia seperti ini, jernih sekali. Dan kalau misalnya kita belokin setirnya, dia juga ada adaptive guideline yang ikut belok sesuai putaran setir. Sama di bagian sini juga ada display untuk sensor parkirnya. Dan kalau kita pencet plus ini, dia tuh ada kayak ngezoom gitu ya, misalnya kita mau narik anhang atau trailer gitu, jadi kita bisa ngelurusin garis-garis ini biar lurus sama trailernya. Di bagian bawah ada tombol hazard, ada ventilasi AC di kanan dan kiri, dan ada pengaturan basic gitu ya, kayak volume knob, tuning knob, ada next track, inject CD. Dan di bagian bawahnya juga ada panel AC-nya, dia sudah dual zone automatic climate control, dan range suhunya juga jauh ya. Di sini paling panasnya itu 30 derajat Celcius, dan paling dinginnya itu dia ada di 15 kalau nggak salah. Iya bener, 15 derajat Celcius, jadi jauh. Ada fan split di sini, defogger depan, max defrost, defogger belakang, auto climate, mode AC, ada max AC juga, jadi posisi yang paling dingin. Terus ada sirkulasi udara dan buat on off-nya. Di bawah ada power outlet 12 volt, ada input USB di sini dan satu lagi di sini. Jadi total ada 2 USB, sama ada tempat penyimpanan di bawahnya. Ada tombol-tombol buat membantu kita pas lagi di medan yang sulit ya, seperti hill descent control. Ada terus ada rear differential locker yang buat ngunci keadaan belakang supaya distribusi tenaga lebih merata, dan ada tombol untuk mematikan traction control. Di bagian sini juga ada knob untuk mode 4WD-nya ya. Jadi dia ada 2H, 4H, dan 4L. Dan kalau misalnya kita lagi di jalan biasa, kita pakai 2H, jadi dia full penggerak roda belakang. Tapi kalau medan udah mulai sulit, kita bisa masukin ke 4H, dan kalau medannya makin sulit lagi, kita bisa putar ke 4L. Dan nanti seperti itu, kalau udah ada muncul 4L di sini, kita bisa off-road menggunakan Ranger Raptor ini. Dan di sebelah kirinya juga ada tuas transmisinya ya. Tadi dia menggunakan transmisi 10 percepatan automatic torque converter, dan ini tuh feel-nya juga maco banget dan halus gitu ya. Dia juga ada manual mode yang tadi di pedal shift. Terus di sebelah kanan sini ada parking brake yang masih manual, ada 2 buah cup holder. Center console-nya ini juga 2 tier, ada level atas seperti ini dan level bawahnya dia seperti ini. Terus di bagian glove box dia bisa dikunci, dan emang belum soft opening sih, tapi ukurannya gede banget. Oke, itu segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Ford Ranger Raptor. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Ford Ranger Raptor ini. Nah, di bagian sini juga footstepnya masih lanjut ya, cuma sayangnya di pilar B ini nggak ada grab handle, jadi untuk pegangan cuma bisa pegang jok aja. Dan nah, untuk di kabin belakang ini juga ukurannya lumayan lega loh untuk sebuah double cabin. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 3 jari ya, jadi masih lumayan lega. Di kolong jok depan juga kalau misalnya agak dinaikin gitu ya, kita bisa selonjoran full, melonjorin telapak kaki kita. Untuk headroom ini tinggi gue 170 cm, masih ada 4 jari, jadi masih cukup oke. Nah, di belakang jok depannya juga ada seat back pocket di kanan dan kiri. Dan oh ya, hampir lupa, kedua jok depan dari
Ford Ranger Raptor ini juga punya lumbar support ya. Dia manual, tinggal dorong knop ini ke depan aja, nanti dia bisa ngembang kempis untuk menopang bagian punggung kita. Di belakang center console ini juga ada colokan rumahan gini ya, AC charger, dan ada power outlet 12 volt biasa, jadi kita bisa nge-charge laptop mungkin kalau misalnya kita butuh buat kerja. Dan jok belakang dari Ranger Raptor ini juga sama seperti jok depannya, dia perpaduan antara kulit dan kayak bahan suede seperti ini ya. Jadi sporty banget dengan jahitan warna biru. Headrestnya ada 3, masing-masing bisa di adjust, dan di bagian sini tuh ada armrest yang empuk banget dan ada 2 buah cup holder. Di bagian sini ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi, dan seatbelt juga lengkap ya, semuanya 3 titik. Di bagian atas ini ada gantungan-gantungan seperti ini, terus ada grab handle di kiri, di kanan juga ada. Terus untuk di bagian door trim sama seperti di depan, dia atas itu plastik, tapi untuk di bagian armrest di bagian sini itu dia soft touch dengan jahitan warna biru. Ada switch power window yang turunnya gak begitu habis. Di bagian bawah juga ada door pocket sama ada speaker, dan dia juga ada tempat penyimpanan rahasia ya, khas mobil double cabin. Jadi di bagian sini tuh ada tali yang bisa kita tarik. Nanti kalau udah tarik, nah seperti ini, jadi kita bisa angkat jok bawahnya dan kita bisa menyimpan barang-barang yang nggak mau kelihatan dari luar. Nggak cuma itu, di bagian sini juga ada tali lagi yang isi tempat buat toolkit ya, kayak dongkrak dan kawan-kawannya. Oke, cukup segitu aja untuk bagian interior. Sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke rom mesinnya dari Ford Ranger Raptor ini. Nah, kita buka, ini dia. Dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder biturbo diesel. Yang ini tuh halus banget. Jadi nggak berasa kayak diesel baik di luar ataupun di dalam gitu ya. Benar-benar halus, dan karena ini sebuah turbo diesel yang turbonya tadi ya 2 gitu ya, bi turbo, tenaga juga besar, 213 HP dengan torsi 500 Nm. Jadi bener-bener gede lah untuk sebuah double cabin seukuran Hilux atau Triton gini. Dan tenaganya tadi disalurkan ke transmisi 10 percepatan ke 4 rodanya ya. Untuk rom mesin ini juga, ini tergolongnya rapi loh untuk sebuah double cabin. Dan yang kerennya dia ada strut hidrolik, jadi nggak pakai tongkat lagi yang kadang agak ribet gitu ya untuk sebuah double cabin yang cupnya itu besar. Oke, jadi sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Ford Ranger Raptor ini juga bener-bener garang ya dibandingin Ranger yang Wildtrak. Ini jauh lebih sporty, jauh lebih off-roader, dan jauh lebih siap main lumpur gitu ya kesannya dibandingin yang versi Wildtrak. Dan dia juga ada beberapa design influence dari kakaknya si Ford F-150 Raptor. Seperti contohnya di bagian grill ini, dia bukan logo Ford yang oval biru seperti yang kita kenal, tapi dia ada lettering Ford gede banget di grillnya. Dan grillnya itu juga nggak ada kayak bolong-bolongan palsu gitu. Ini semua benar-benar berfungsi untuk mendinginkan mesin dari Ranger Raptor ini. Dan karena ini yang versi facelift juga, dia lampunya sedikit berbeda. Jadi di sini ada LED DRL yang berbentuk huruf L seperti ini yang bergabung dengan lampu senja, dan dia lampu utama itu dia proyektor LED, dan dia juga by beam ditambah LED reflektor untuk high beamnya doang. Untuk sen memang masih bohlam, dan di bagian bawah ada fog lamp LED. Dan di sebelah fog lamp itu juga ada lubang untuk mengalirkan angin ke samping mobil ya, supaya aerodinamikanya jadi lebih baik. Nah, untuk di bagian kaki-kaki dan velg gitu ya, kalau yang versi Raptor ini juga lebih sporty, tapi ringnya lebih kecil karena dia bannya lebih off-road ready gitu ya. Jadi di sini dia menggunakan ban all terrain atau ban segala medan gitu ya. Dibandingin yang Wildtrak, dia tuh kan masih highway terrain. Di sini ukurannya itu 285/70 R17. Jadi kalau di sini tuh dia 17 inci, kalau di Wildtrak itu dia 18 inci. Rem depan dia disc brake, dan yang kerennya adalah di bagian kaki-kakinya. Kalau di Ranger Raptor ini dia menggunakan Fox suspension, jadi lebih siap untuk lompat-lompat lah kayak kakaknya si F-150. Di bagian sini ada claddingan hitam juga. Di sebelah sini juga ada ventilasi yang ini beneran bolong ya, bukan pajangan doang. Di bagian cover spion ini juga warnanya tuh ngeduf abu-abu gini. Ada lampu sen di ujungnya. Di
Di bagian samping juga ada stiker-stiker khas Raptor dan ada logo Raptor di bagian belakang footstep. Untuk rem juga di belakang dia disc brake ya. Terus kalau kita lanjut ke belakang, ini juga lanjut lagi ya, stikernya lumayan ramai gitu ya, khas Raptor kayak si F-150 Raptor juga. Untuk lampunya dia masih full box lamp ya. Jadi di sini tuh ada lampu rem, ada lampu senja, ada lampu sen, dan ada lampu kabut belakang. Untuk yang sebelah kiri dia lampu mundur ya. Jadi dia warna putih. Di belakang dia ada emblem Ranger, di sebelah kanan ada emblem Raptor. Di bagian sini baru ada logo Ford yang oval biru gini. Di bawahnya juga ada kamera mundur, dan di bagian bumper belakang ini juga lengkap ya, ada kotakan buat plat nomor, sensor parkir 4 titik, dan kalau di Raptor dia ada tow hook yang kebuka gini. Sedangkan kalau di Walltrack itu dia agak ngumpet. Dan sekarang kita lihat ke baknya ya. Nah, ini juga tailgate-nya itu unik ya. Jadi dia dibandingin kayak Hilux atau Mitsubishi Triton itu tuh enteng banget. Padahal kalau kita lihat ya, konstruksi pembukanya itu sama-sama menggunakan tali baja gitu untuk penyangganya. Kenapa? Karena di Raptor ini dia tuh ada di Ford Ranger ini dia punya torsion bar yang fungsinya itu untuk meringankan tailgate sama mengurangi flexing ketika lagi di medan yang off-road. Jadi ini solusi yang keren banget. Dan untuk baknya juga ini tuh udah dikasih bed liner, jadi ini cukup rapi gitu ya. Ada tempat buat ngiket-ngiket barang di situ, tapi emang nggak ada colokan-colokan kayak di F-150. Ternyata ada deh di sini nih. Dia dari sini ada colokannya ternyata, 12 volt gitu. Nah, seperti itu. Jadi ternyata ada. Gua kira nggak ada. Unik juga. Oke, kita tutup lagi aja. Oke deh. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari new Ford Ranger Raptor tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.